Detik-detik dunia terpukau. Apa yang dikatakan Prabowo di KTT Gaza bikin semua pemimpin terdiam? Sebelumnya, aku doakan rezeki yang berlimpah buat kamu yang udah like dan subscribe. Dan tulis di kolom komentar dari mana asalmu, supaya jadi ajang silaturahmi. Yuk kita mulai! Presiden Prabowo Subianto baru saja menjadi sorotan dunia setelah menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Sharm el-Sheikh, Mesir, 13 Oktober 2025. Saat itu Donald Trump menyambutnya dengan pujian luar biasa, sosok luar biasa dari Indonesia, di depan para pemimpin dunia. Kepada publik Indonesia, momen ini seperti sebuah panggilan panggung besar bahwa negara kita ingin diperhitungkan dalam diplomasi global. Di arena KTT, Trump tak hanya menyapa Prabowo secara sopan, tetapi juga mengacungkan jempol saat berfoto bersama. Di hadapan kamera dan pemimpin dunia, Trump menyebut Prabowo pria tangguh. Kata-kata itu langsung menggembakan rasa bangga nasional, seakan Indonesia diperhitungkan secara setara dalam forum perdamaian Timur Tengah. Trump juga menyebut Indonesia secara umum sebagai negara besar dan berkembang luar biasa dalam sambutannya di KTT Gaza. Dimensi diplomasi ini bisa diibaratkan seperti seorang pemain baru di Liga Internasional yang langsung mendapat tepuk tangan penonton lama. Indonesia tampak ingin tidak sekedar hadir, tapi punya suara aktif. Sebelum pertemuan KTT, Indonesia bersama negara muslim lainnya sudah mengusulkan agar Amerika Serikat memimpin proses perdamaian di Gaza. Usulan itu mencerminkan kepercayaan bahwa peran AS masih dianggap sentral dalam konflik ini. Indonesia menunjukkan komitmen lebih dari sekedar nyandian dukungan, ingin terlibat nyata dalam negosiasi dan pemulihan. Rancangan perdamaian Gaza sendiri dikemas lewat proposal 20 poin yang diumumkan Trump akhir September 2025. Di dalamnya ada penghentian kekerasan, pertukaran tahanan, pemisahan senjata, serta penyusunan pemerintahan sementara di Gaza. Proposal itu seperti cetak biru rumah baru, tapi detail strukturalnya masih diperdebatkan pihak terkait. Pada 8 Oktober 2025, proposal tersebut disepakati dalam fase pertama antara Israel dan Hamas dengan syarat pertukaran tahanan dan penarikan pasukan. Hari berikutnya, aksi itu resmi diberlakukan. Diplomasi seperti ini bisa disamakan dengan kesepakatan perdamaian antar tetangga yang berkelahi, butuh kepercayaan dan pengawasan. KTT Sharm el-Sheikh sendiri menghadirkan sekitar 30 negara, meski pihak Israel dan Hamas tidak hadir secara langsung. Keputusan ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pihak utama konflik bisa dijadikan objek, bukan subjek. Tanpa kehadiran mereka, suara global bisa mendominasi peta keputusan. Di tengah kondisi itu, Indonesia menyatakan kesediaan mengirim pasukan penjaga perdamaian jika mendapat mandat PBB, seperti seorang penjaga pesta yang siap menjaga ketertiban agar pesta tak rusuh. Indonesia ingin bukan hanya menjadi tamu diplomatik, melainkan bagian dari tenda perdamaian global. DPR RI melalui BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen meminta agar Indonesia tetap mengawal proses di Gaza karena Israel sering melanggar perjanjian. Ancar-ancar itu seperti meme awas jebakan diplomasi kalau negara tidak konsisten menyuarakan hak rakyat Palestina. Peran parlemen jadi kontrol atas langkah eksekutif. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menyatakan harapan bahwa Prabowo bisa menegaskan bahwa kemerdekaan Palestina mutlak agar perdamaian sejati bisa ditegakkan. Pesan moral itu menggema seperti perkataan, damai itu tak cukup jika hak rakyat disampingkan. Inggris lama pun tak bisa dibeli lewat pekik tanpa aksi nyata. Prabowo Subianto kini bukan hanya dikenal sebagai Presiden Indonesia, tapi juga figur yang selalu dianggap punya solusi di forum internasional. Saat banyak pemimpin dunia buntu mencari arah perdamaian, Prabowo justru muncul seperti pemain pengganti yang datang di menit akhir dan langsung mencetak gol kemenangan. Ia membawa ide yang membumi, berbicara tentang harapan, bukan hanya politik diplomasi semu yang berputar tanpa ujung. Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa perdamaian sejati di Gaza hanya bisa lahir bila rakyat Palestina memiliki jaminan kehidupan layak dan martabat yang dijaga. Ia menggambarkan perdamaian seperti rumah kokoh yang tak cukup berdiri di atas janji, tapi harus ditopang pondasi ekonomi yang kuat. Bagi Prabowo, bantuan bukan sedekah politik, melainkan bentuk tanggung jawab kemanusiaan yang harus terus dijaga dunia. Sikap itu membuat banyak negara mulai melihat Indonesia sebagai jembatan antara blok barat dan dunia Islam. Prabowo dinilai mampu berbicara tegas namun tanpa menyinggung, keras tapi tetap elegan. Ia menjelaskan bahwa Indonesia punya pengalaman panjang menjaga harmoni antar agama dan suku, hal yang bisa menjadi inspirasi dalam membangun kembali Gaza yang porak-poranda akibat perang panjang.
Para analis hubungan internasional di parlemen menilai gaya diplomasi Prabowo lebih aktif daripada pendahulunya. Ia tidak menunggu undangan, melainkan menciptakan momentum baru. Dalam berbagai forum, ia tampil dengan kepribadian lugas, memadukan gaya militer yang disiplin dengan visi kemanusiaan yang lembut. Kombinasi itu membuatnya mudah diterima, bahkan oleh pihak yang biasanya saling berseberangan pandangan. Beberapa pengamat menilai kehadiran Indonesia di KTT Gaza ibarat perahu kecil yang berani menantang ombak besar. Negara ini tidak punya kekuatan senjata sekuat Amerika atau ekonomi sebesar Tiongkok, tapi punya kekuatan moral dan kepercayaan dunia Islam. Indonesia dinilai memiliki reputasi jujur dalam menengahi konflik, tanpa motif politik tersembunyi yang sering mencorang diplomasi negara besar. Kementerian Luar Negeri menyebut Prabowo mendapat sambutan hangat dari banyak pemimpin, termasuk perwakilan Eropa dan Afrika. Mereka menilai pendekatan Indonesia yang humanis mampu menembus tembok perbedaan ideologi. Seperti air yang mengalir menyejukkan batu panas, pendekatan ini menembus kebekuan diplomasi yang selama ini hanya penuh perdebatan. Prabowo dianggap menghidupkan kembali semangat damai yang realistis. Bahkan beberapa media asing menyorot gaya Prabowo yang tidak banyak teori namun langsung mengusulkan langkah konkret. Ia menyampaikan bahwa Indonesia siap mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB jika dibutuhkan. Langkah itu dipuji sebagai bukti bahwa Indonesia tidak hanya bicara, tapi juga berani berbuat. Dunia menyadari bahwa Asia Tenggara kini punya suara penting di panggung global. Di sisi lain, keputusan Prabowo mengusulkan keterlibatan aktif Indonesia di Gaza menimbulkan rasa bangga di dalam negeri. Banyak warga menilai langkah ini sebagai kebangkitan kembali semangat politik bebas aktif yang dulu jadi dasar diplomasi Indonesia. Bukan hanya ikut arus, tapi ikut menentukan arah. Rakyat merasa Indonesia kembali bersuara lantang di meja dunia setelah sekian lama dianggap pasif. Analis menegaskan bahwa keberanian Indonesia ini juga berisiko karena menyentuh isu paling sensitif di Timur Tengah. Namun Prabowo memilih mengambil resiko itu demi menegakkan nilai kemanusiaan. Ia menyebut, bila dunia terus membiarkan perang berjalan, maka generasi muda Palestina akan tumbuh dalam lingkaran dendam yang tak berkesudahan. Indonesia, katanya, tak bisa berpangku tangan. Pakar kebijakan luar negeri menyamakan langkah Indonesia ini dengan dokter yang turun langsung ke medan bencana tanpa menunggu panggilan. Dunia memuji, tapi juga menantang apakah Indonesia mampu konsisten menjaga posisi netral. Prabowo menegaskan bahwa diplomasi Indonesia bukan soal pihak mana yang benar, tapi siapa yang paling ingin menghentikan penderitaan manusia. Itulah misi yang ia bawa dari Jakarta ke Mesir. Setelah KTT Gaza berakhir, perhatian dunia belum juga surut. Sorotan kamera masih mengikuti langkah Prabowo ketika ia meninggalkan lokasi pertemuan. Banyak media menyorot bagaimana ia berinteraksi akrab dengan para pemimpin dunia tanpa protokol berlebihan. Momen itu seperti gambaran baru diplomasi Indonesia yang lebih terbuka dan percaya diri. Dunia melihat ada aura baru dari negeri kepulauan ini yang kini bicara setara dengan kekuatan besar. Prabowo kemudian menegaskan kepada wartawan bahwa Indonesia siap menjadi penengah jika negosiasi lanjutan dibuka kembali antara Israel dan Palestina. Ia menegaskan komitmen bahwa suara Asia harus terdengar dalam penyelesaian konflik global. Ia menggambarkan perdamaian bukan sekedar tanda tangan di kertas, tapi janji untuk masa depan anak-anak yang lahir di tanah tanpa bom. Pesan itu menggugah hati banyak pihak di forum tersebut. Kementerian Pertahanan dan Kementerian Luar Negeri kini tengah menyusun rencana koordinasi jika pasukan penjaga perdamaian Indonesia benar-benar dikirim. Rencana itu melibatkan latihan gabungan dan kerjasama dengan PBB agar personel siap menghadapi kondisi di lapangan. Indonesia ingin memastikan setiap langkahnya sesuai mandat internasional, seperti prajurit yang membawa bendera damai, bukan peluru. Dukungan terhadap kebijakan luar negeri Prabowo juga meningkat di dalam negeri. Lembaga survei mencatat lonjakan kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Indonesia di kancah global. Banyak yang menilai diplomasi Prabowo membawa semangat baru setelah sekian lama Indonesia cenderung berhati-hati dalam isu internasional. Kini publik melihat keberanian itu nyata, bukan sekedar retorika pidato di panggung politik. Dari sisi ekonomi, langkah diplomatik ini juga membawa dampak positif. Beberapa negara Timur Tengah mulai melirik peluang investasi bersama Indonesia, terutama di sektor energi dan pangan. Mereka menilai Indonesia sebagai mitra yang stabil dan punya rekam jejak baik dalam kerjasama internasional. Dalam konteks global yang sedang tegang, kepercayaan ini menjadi aset strategis yang jarang dimiliki negara berkembang. Media luar negeri menyebut Prabowo sebagai pemimpin Asia yang sedang naik daun. Ia dianggap membawa semangat baru di tengah kelelahan diplomasi dunia yang selama ini didominasi negara besar.
Prabowo menolak cara lama yang hanya menunggu keputusan dari Washington atau Brussels. Ia memilih berdiri di tengah dengan pesan sederhana namun kuat, bahwa keadilan tidak bisa dimonopoli oleh kekuatan tertentu saja. Sementara itu, organisasi kemanusiaan di Indonesia mulai bersiap mengirim bantuan tambahan ke Gaza. Rumah sakit darurat dan logistik medis tengah dikumpulkan untuk diberangkatkan melalui Mesir. Prabowo menyebut aksi ini sebagai bentuk nyata solidaritas bangsa, bukan proyek pencitraan. Ia menekankan bahwa setiap bantuan yang dikirim membawa wajah Indonesia yang peduli dan berani berdiri di sisi kemanusiaan. Sejumlah negara memuji langkah cepat Indonesia yang menyeimbangkan idealisme dan tindakan nyata. Para diplomat menyebut pendekatan ini sebagai model baru diplomasi Asia yang lebih aktif. Indonesia kini dianggap bukan sekedar penonton, tapi salah satu pemain penting dalam percaturan perdamaian global. Semua ini menegaskan bahwa bendera merah putih tak lagi hanya berkibar di forum simbolik, tapi di tengah jantung keputusan dunia. Reaksi masyarakat Indonesia di media sosial pun luar biasa. Tagar dukungan untuk Prabowo dan misi perdamaian Gaza menjadi tren beberapa hari. Banyak warganet mengungkapkan rasa bangga melihat bendera Indonesia muncul di layar berita internasional. Momen ini terasa seperti kebangkitan semangat nasional yang lama terpendam. Bahwa negeri ini memang ditakdirkan untuk berperan di panggung dunia, bukan sekedar jadi penonton sejarah. Dan kini langkah Indonesia baru saja memulai. KTT Gaza bukan akhir, melainkan pintu pembuka bagi babak baru diplomasi Indonesia yang lebih berani, manusiawi, dan strategis. Dunia tengah menunggu tindak lanjut, sementara rakyat di tanah air menatap dengan harapan. Dari Jakarta hingga Rafah, gema suara damai itu kini membawa nama Indonesia, berdiri tegak di antara riuh dunia yang haus ketulusan dan keberanian.